Saudara-saudara, saya lakukan ini karena banyak permintaan terhadap Indonesia untuk mendukung Gaza. Karena itu saya sampaikan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperan. Kami siap untuk berperan. Kami siap. Luar biasa. Habis sudah kesabaran Pak Prabowo melihat kelicikan, kebrutalan Israel pada Palestina. Ya, seperti yang telah kita ketahui, kini Israel telah kembali melakukan genosida pada warga Gaza. Dan kini Presiden Prabowo, sang jenderal hebat, telah habis kesabaran melihat aksi keterlaluan Israel. Bahkan saking geramnya, Presiden Prabowo telah dengan tegas memberikan deklarasi siap berperang. Saya sampaikan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperan. Kami siap. Kami siap akan kirim pesawat-pesawat. Dan pernyataan Pak Prabowo ini bukanlah sekedar omong-omong belaka, karena pada dini hari beberapa jam yang lalu mendekati subuh, beliau langsung bergegas terbang ke Timur Tengah demi Palestina dan akan mengunjungi beberapa negara untuk menjalin kekuatan bersama-sama untuk melawan Israel. Dan bukan main-main, negara yang akan diajak menjalin kekuatan adalah negara-negara kuat dan besar dari mulai Turki, Persatuan Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Jordania. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, terima kasih. Malam-malam ini sudah pagi ya. Pagi-pagi sudah kumpul. Saya sebentar lagi akan berangkat dengan delegasi terbatas, dan sebagian menteri sudah berangkat duluan dan akan ketemu saya di beberapa tempat. Yang pertama, saya akan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, untuk ketemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, ya, Yang Mulia Muhammad bin Zayed, dan untuk melakukan konsultasi untuk tukar-menukar pikiran tentang perkembangan geopolitik dan geoekonomi dunia saat sekarang. Dari situ saya terbang langsung ke Ankara, melaksanakan kunjungan kenegaraan sebagai balasan terhadap kunjungan Presiden Republik Turki kepada Indonesia beberapa saat yang lalu. Beliau undang saya ke situ juga untuk menghadiri suatu forum diplomatik di kota Anadolu. Juga di situ ya, Anadolu kan? Antali ya. Di situ saya juga akan melaksanakan konsultasi dengan beliau tentang beberapa hal juga menyangkut geopolitik dan geoekonomi, juga kerjasama industri dan perdagangan dan pendidikan serta kebudayaan. Kita punya hubungan yang cukup luas dan komprehensif dengan Turki. Dari situ saya segera tanggal 12 akan mampir di Mesir, di Kairo. Saya akan konsultasi dengan Presiden Sisi. Kemudian dari Kairo saya akan terbang ke Doha, Qatar, untuk melaksanakan kunjungan kenegaraan dan untuk menyelesaikan kesepakatan antara Qatar dan Indonesia, juga tanda tangan berbagai perjanjian dan kesepakatan yang cukup strategis bagi kedua negara kita. Dari situ saya ke Yordan, kunjungan kenegaraan, dan sekali lagi
konsultasi dengan Raja Abdullah kedua. Dan Pak Prabowo telah menegaskan bahwa kunjungan tersebut adalah demi Palestina dan warga Gaza. Saudara-saudara, saya lakukan ini karena banyak permintaan terhadap Indonesia untuk lebih aktif lagi berperan untuk mendukung mencari penyelesaian konflik di Gaza dan di Timur Tengah secara keseluruhan. Walaupun Indonesia berada jauh dari kawasan tersebut, tapi Indonesia pertama sebagai negara yang penduduk Muslimnya terbesar di dunia, majoriti Islam terbesar di dunia, di Indonesia. Juga karena peran Indonesia sebagai negara non-blok, bahkan dianggap sebagai pemimpin non-blok yang berperan selalu bebas aktif, yang tidak mau mengikuti blok manapun. Indonesia dianggap bisa diterima oleh banyak pihak, bisa diterima oleh semua pihak yang bertikai. Saya kira posisi ini membuat kita memang memiliki tanggung jawab. Karena itu saya sampaikan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperan. Kami siap berperan. Ini satu kenyataan yang sangat tegas, atau kenyataan yang, ya, ini pendirian Pak Prabowo, ini pendirian Indonesia yang sanggup untuk ke Gaza, sehingga sanggup mengirimkan TNI juga untuk turut sama berperang membentras kejahatan yang kita panggil Israel terhadap genosida yang berlaku di Palestina. Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Indonesia. Saya tegaskan bahwa sudah cukup lama saya tegaskan, juga di bawah pemerintah Presiden Joko Widodo pun beliau juga sudah tegaskan, Indonesia siap dari segi kemanusiaan mengirim bantuan ke Gaza. Kita juga sudah mengirim tim medis yang terus bekerja di dalam Gaza, dan kondisi yang cukup berbahaya. Rumah sakit di mana kita kerja sering ditembaki. Kita bersyukur, saya terima kasih kepada prajurit-prajurit kita dari kesehatan TNI yang bekerja di situ. Kemudian kami juga siap untuk menerima korban-korban yang luka-luka. Kami nanti segera akan mengirim Menteri Luar Negeri untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak-pihak di daerah tersebut, bagaimana pelaksananya, untuk kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, bawa ke Indonesia, ya. Siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Masya Allah, kita Alhamdulillah. memperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1000 untuk gelombang pertama. Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Kedua, mereka di sini hanya sementara sampai mereka pulih sehat kembali, dan pada saat mereka pulih sehat kembali, kondisi di Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke ya, daerah mereka asal. Saya kira itu sikap
kami, sikap pemerintah Indonesia, dan untuk itulah saya harus konsultasi dengan pemimpin-pemimpin di daerah tersebut. Karena terus sering kami dikirim utusan, di telepon dan sekalian bagaimana kesiapan Indonesia untuk membantu mencari penyelesaian atau membantu mendorong penyelesaian di Gaza. Ini sesuatu yang rumit, yang tidak ringan, tapi komitmen Republik Indonesia dalam mendukung keselamatan rakyat Palestina, mendukung kemerdekaan Palestina, saya kira mendorong pemerintah Indonesia untuk berperan lebih aktif. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, kesempatan ini saya ucapkan selamat kembali dari libur Hari Raya Idul Fitri. Selamat bekerja kembali, dan kepada sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan terima kasih saya kepada semua pihak yang bekerja keras sehingga bulan Ramadan, mudik, dan pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini berjalan dengan baik. Alhamdulillah, semuanya dan, lancar. Tenang, damai, dalam keadaan yang baik bagi kita sekalian. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Bentar nih off topic sebentar ya. Kenapa lihat kalau Gibran Pak Gibran ini udah kayak opa-opa gitu kan? Kayak opa-opa Korea gitu. Oke, kembali kita ke landasan yang benar. Ayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Santi, Om. Shalom. Selamat malam. Terima kasih. Saya ulangi. Selamat pagi. Terima kasih. Luar biasa ya keberanian dan ketegasan Presiden kita Prabowo Subianto. Nah, itu tadi kita lihat respon tegas daripada Presiden Pak Prabowo, Presiden Indonesia, yang kayaknya udah habis kesabaran, udah begitu geram ya sekali melihat tindakan kelicikan Israel terhadap saudara kita di Gaza, di Palestina, yang sudah kembali lagi melakukan genosida, walaupun udah dibilang melihat kepada respon bukan hanya Indonesia, malah seluruh dunia mengutuk kesalahan ataupun perbuatan mereka terhadap genosida di Palestina. Namun mereka kembali melakukan itu kepada warga Gaza. Pasti memberikan satu perasaan yang kurang enak untuk kita sebagai orang Islam ini, merasakan kesabaran itu udah hilang gitu kan. Udah keterlaluan banget Israel ini. Itu kita melihat bagaimana respon Pak Prabowo sendiri sehingga sanggup mengirimkan kapanpun kalau udah dipanggil misalnya untuk Indonesia, untuk dipanggil untuk berperang bersama untuk pembelaan rakyat di Palestina. Indonesia siap untuk mengirimkan tentara TNI untuk sama-sama membantu saudara-saudara kita di Gaza. Itu adalah respon ataupun penyataan yang sangat tegas, yang pendirian Presiden Pak Prabowo dan juga pendirian Indonesia sendiri. Respon yang sangat hebat daripada sebuah negara yang mempunyai penduduk muslim paling ramai di dunia. Pastinya kita merasakan sesuatu yang kayak gerem banget melihatnya kan. Dan apapun respon daripada Indonesia memberikan impact yang sangat positif buat negara-negara Islam yang lain untuk terus sama. Kita lihat ada fatwa yang telah pun dikeluarkan bahawa negara-negara Islam yang merasakan mereka itu bertanggungjawab terhadap saudara itu harus bertindak balas terhadap tindakan Israel terhadap saudara kita di Palestina. Dan apabila fatwa telah dikeluarkan, itu pasti harus difikirkan suatu arahan yang perlu dipandang tegas. Dan pastinya Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan negara-negara Islam Timur Tengah yang lain pasti akan memberikan respon juga
juga terhadap apa yang telah berlaku dalam geopolitik di Gaza terutamanya. Pastinya kita mendoakan agar apa yang telah diusahakan Pak Prabowo yang pergi untuk berbincang, untuk berfikir, bertukar buah fikiran bagaimana cara untuk mereaksi kepada tindakan Israel dan sekutunya terhadap Gaza itu kepada negara-negara, pergi ke negara-negara seperti Doha, pergi juga kepada Turki dan sebagainya untuk melihat bagaimana kerjasama yang bisa dilaksanakan bersama untuk saudara kita di Palestina. Apa yang penting, pernyataan daripada Pak Prabowo, Republik Indonesia siap untuk berperang demi Palestina. Masya Allah, subhanallah. Semoga Allah mempermudahkan perjalanan, semoga Allah merahmati Pak Prabowo pastinya. Dan menurut kalian kayak gimana tindakan Pak Prabowo ini? Kalian siap atau enggak untuk sama-sama saudara kita di Palestina? Titik komen kalian di bawah supaya saya juga tahu pendirian kalian. Oke, sampai di sini dulu. Kita minta sama-sama mendoakan saudara kita di Palestina terus diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga jihad kita dipandang sesuai pada peringkat yang darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Sampai kita ketemu lagi lain video, insyaallah. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.